Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang dalam webinar Olexa Health Talk kolaborasi dengan RSPHC Surabaya dengan tema menangani dampak kesalahan penggunaan produk kecantikan. Bersama saya Dr. Intan Faridasari SPKP dari Olexa Healthcare yang akan memandu acara kali ini sampai sekitar 1 jam ke depan. Semoga rekan-rekan sekalian dalam kondisi sehat dan bersemangat, mengingat ini adalah hari yang baik. Maka ada baiknya kita jalani dengan semangat untuk produktif agar semakin berkah. Telah hadir bersama kita Dr. Puji Januartono MKes selaku Direktur RSPHC Surabaya, juga Dr. Diah Nugrahaini SPDV yang akan membagikan ilmunya bersama kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, saya akan membacakan susunan rangkaian acara hari ini yang akan dimulai dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan dari Dr. Puji Januartono MKes, kemudian dilanjutkan materi menangani dampak kesalahan penggunaan produk kecantikan, dilanjutkan tanya jawab, dan penutup. Agar semakin bersemangat, kami sudah siapkan hadiah berupa e-wallet, berupa OVO atau GoPay bagi peserta yang beruntung yang telah mengikuti acara hari ini. Cara mendapatkannya bagaimana? Caranya gampang sekali. Simak materi dari Dr. Diah dan ajukan pertanyaan yang menarik terkait materi yang beliau sampaikan. Selanjutnya, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing agar acara berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya, saya menyapa Dr. Puji terlebih dahulu. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah, Dr. Intan, apa kabar? Alhamdulillah, sehat, Dokter. Boleh tahu nih, Dok, gimana perkembangan situasi pandemi di Rumah Sakit PHC? Alhamdulillah, Dr. Intan, sudah beberapa minggu ini, malah bulan ya, sudah kosong kasus. Alhamdulillah. Ya, jadi 2-0. Kemarin yang ditakutkan Omikron juga belum masuk di tempat kami. Surabaya juga masih belum ada. Insya Allah libur Nataru ini aman, insya Allah. Insya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Dr. Puji Januartono selaku Direktur RSPHC untuk memberikan sambutan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah di Jumat Barokah ini kita semua bisa berkumpul di acara yang luar biasa ini dalam rangka kita mengupdate ilmu, ya, menambah pengetahuan tentang produk-produk kecantikan. Ya. Terima kasih atas terselenggaranya acara ini dari Olexa yang menjadi partner kami, kemudian para narasumber, Dr. Diah, kemudian Dr. Intan sendiri yang membawakan acara. Alhamdulillah dari kami Rumah Sakit PHC Surabaya sangat bersyukur ya dengan acara ini. Kalau sedikit cerita, rumah sakit kami ada di Surabaya, ya, di sisi utara, daerah pelabuhan. Alhamdulillah untuk pelayanan-pelayanan yang ada, insya Allah kami cukup lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu semua membutuhkan pelayanan di tempat kami, semua ada. Ya, mulai dari pelayanan untuk anak, dewasa sampai orang tua pun kami sediakan. Kemudian hampir semua ilmu-ilmu medis kami sudah melayani. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang ikut acara ini diberi kemudahan untuk menerima ilmunya, dijaga kesehatan oleh Allah SWT, dan tidak lupa seperti yang disampaikan Dr. Intan tadi untuk selalu berdoa, dan sekali lagi dan satu lagi yang juga perlu untuk selalu berbahagia. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah menyelenggarakan acara ini. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar kali ini bisa dimulai dan selamat mengikuti. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Puji atas sambutannya yang luar biasa. Baiklah, mungkin sudah banyak yang tidak sabar menanti materi utama kita pagi ini ya.
narasumber kita juga pasti sudah bersemangat untuk sharing dengan kita. Kita kenalan dulu yuk dengan narasumber kita. Selamat pagi, Dokter Diah. Bagaimana kabarnya? Pagi, Dokter Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua peserta webinar Waalaikumsalam. hari ini. Ya, Dokter Diah Ya, Nugraheni SPDV. Ini ya, asli Surabaya ya, Dok asli. ya. Asli PHC Beliau juga ya, Dok. Asli PHC. Asli PHC. Iya, Beliau menempuh pendidikan kedokteran dan mengambil pendidikan spesialis ilmu kesehatan kulit dan kelamin di Universitas Erlangga, Surabaya. ya, Beliau merupakan dokter spesialis kulit kelamin yang melakukan praktek di RSPHC Surabaya, juga di RSI Jemur Sari, dan di Klinik Kecantikan Kanani Surabaya. Benar ya, Dok ya? betul, betul. Oke. Nah, tidak hanya itu, beliau ini juga mengambil bagian di dunia akademis dengan menjadi dosen Fakultas Kedokteran di Universitas Widya Mandala Surabaya. Luar biasa, sangat produktif sekali untuk dokter. Ya, terima kasih, Dok. Oke, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaan di kolom chat atau raise hand untuk memberikan pertanyaan secara langsung kepada Dokter Diah di sesi tanya jawab. Ada hadiah menarik. Ada hadiahnya ya, Dok ya. Wah, banyak yang tanya nih berarti nih. Hadiah e-wallet dari Oke. RSPHC nih sebesar 100.000 untuk 3 pertanyaan paling menarik yang disampaikan secara verbal ya, open mic, ataupun secara tertulis. Oke, baik. Kepada Dokter Diah, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dokter Intan waktu dan tempatnya. Ini kan saya akan coba share screen ya untuk memulai acara. Silakan. Dokter Puji, mohon izin ya Dok untuk mulai presentasi. Monggo, Dokter Diah, siap, silakan. Ya. Sudah sip? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Dokter Intan dan semua peserta webinar pagi ini. Insya Allah kita pagi ini akan sharing aja sih ya, sharing masalah apa sih tentang kesehatan kulit dan apa juga side effect atau efek samping dari pemakaian produk-produk yang berbahaya ya. Jadi yang kurang tepat untuk kita pakai ya, karena Dokter Intan tahu sendiri ya, saat ini kan banyak sekali yang memakai produk-produk yang notabene kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu isinya ya. Jadi sedih juga kita sebagai seorang praktisi di dunia kedokteran, banyak sekali pasien tuh yang sekarang justru memilih krim yang istilahnya apa ya, abal-abal. Jadi kita tidak tahu BP POM-nya bagaimana, konten isinya bagaimana. Jadi saya tuh tidak jarang di poli ya, itu menemukan orang yang memang udah keluar semua nih efek sampingnya, kasihan. Padahal dia tuh berharap lebih cantik ya, tapi akhirnya malah kulitnya rusak seperti itu. Nah ini akan saya coba sharing sedikit ya. Pertama yang akan saya bahas itu apa sih fungsi kulit? Fungsi kulit sendiri itu sebenarnya banyak banget ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai melindungi tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terus juga sebagai indera perasa, terus juga pengatur suhu tubuh ya, penghasil vitamin D. Seperti kita tahu saat seperti pandemi seperti ini, ayo berlomba-lomba untuk kita bisa berjemur ya untuk menghasilkan vitamin D juga. Jadi itulah salah satu fungsi kulit. Selain juga ada fungsi sistem ekskresi, terus pelindung organ juga untuk tubuh ya, seperti otot, syaraf, tulang, dan juga untuk pelindung dari paparan kulit yang berbahaya. Komponen kulit sendiri itu terdiri dari air, protein, lemak, mineral, dan senyawa kimia. Nah, ini kita pertama belajar dulu ya. Sebenarnya kalau kulit orang itu beda-beda ya. Ada pasien itu yang datang ke saya, dok, saya tuh pengen pokoknya kulitnya putih. Padahal kita harus tahu sendiri ya. Di Fitzpatrick sendiri itu adalah buku yang acuan kita pakai. Itu ada pembagian kulit itu sebenarnya ada 6. Yang pertama itu biasanya pada ras yang North Aryan British ya, di mana itu dia kadar melaminnya kecil sekali, jadi putih ya, putih-putih gitu ya orangnya ya. Bule lah istilahnya seperti itu. Tapi justru kita bisa lihat di sini karena epiderma melaninnya dia sedikit, jadi UV sensitifnya itu sebenarnya lebih kecil ya. Jadi resikonya apa? Jika seperti itu adalah mudah terbakar kulitnya ya, jadi nggak bisa kena panas yang terlalu hebat. Dan resiko untuk terkena kanker kulit itu lebih besar gitu ya. Tapi memang ini kan mereka itu hidupnya di daerah yang
tidak terlalu tropis ya, tidak terlalu banyak sinar matahari ya, keuntungannya ada di situ. Tapi bila mereka bepergian ke tempat yang terlalu banyak terkena sinar matahari ya berbahaya juga ya, karena melaninnya mereka sedikit, jadi resiko untuk terbakarnya itu lebih tinggi dan resiko untuk kankernya juga lebih besar. Terus yang kedua ini juga European yang agak kuning ya, kuning langsat itu epidemi melaninnya lebih tinggi, tapi ya sama juga resiko kankernya masih besar. Ketiga, ini yang Central European. Dan keempat, itu ASEAN, Latino. Kita ini ada di posisi bisa 34 atau 45, rata-rata seperti itu. Jadi kalau minta putih tih-tih, wah itu juga rada PR ya buat dokternya ya, karena kan bagaimanapun kita tuh Allah sudah menciptakan sedemikian rupa untuk menyesuaikan kulit kita dengan di mana tempat kita tinggal, di mana kita tahu Indonesia itu kan panas banget. UV-nya tinggi banget, jadi kalau produksi melanin kita sedikit juga tidak baik, resiko kanker kulit membayang-bayangi di belakang kita. Jadi sebenarnya yang harus ditanamkan di sini, kita tuh jangan ngejar putih deh, yang penting kulitnya sehat, itu sih yang paling penting. Kalau warna kulit itu sebenarnya kan justru orang mencari ya sekarang ya warna kulit yang tidak yang putih banget, tapi justru yang apa namanya hitam manis atau juga yang terlihat eksotis kayak gitu, itu justru yang harus kita jaga tuh di situ. Jadi jangan mengejar hanya untuk putih, tapi jadinya segala macam cara kita lakukan itu kurang bagus ya. Nah ini juga kita deskripsikan ya. Ini ada tadi kan 1, 2, 3, 4 sudah mulai. Terus ini yang 4, 5 seperti ini ya. Dark brown itu lebih ke kayak yang Afrikan ya, orang-orang Afrika seperti itu. Sedangkan di pigmented dark brown sendiri itu bisa juga orang Afrika dan orang yang Asia gitu. Jadi apa namanya bisa lebih apa namanya untuk pewarnaan kulitnya, jadi harus kita sesuaikan ya. Jadi kita harus lihat ini tipe kulitnya apa sih gitu. Jadi biar bisa lebih bagus. Terus yang berikutnya, ini jenis-jenis kulit ya. Jenis kulit normal, ada yang wajah kulit yang normal, ada yang kering, ada yang berminyak, dan juga ada yang sensitif. Juga ada kulit wajah yang kombinasi. Ini lagi-lagi harus kita sebagai, terutama kami sebagai dokter kulit itu biar apa namanya bisa menyesuaikan ya dengan produk skincare yang kita perlukan. Jadi selain kita menilik ke tipe kulitnya seorang pasien ini apa, kita juga harus tahu jenis kulitnya ya. Tidak hanya pewarnaannya aja, tapi jenis kulitnya apa. Terus contohnya di sini ya, kulitnya kulit wajah. Kulitnya ada kulit wajah, ada yang normal, ada yang kering, ada yang berminyak, dan ada yang sensitif serta kombinasi. Jadi kalau yang normal itu seperti ini ya, apa namanya yang tidak terlalu berminyak, tapi juga tidak terlalu kering. Sedangkan wajah yang kering itu biasanya kita dapatkan pada orang-orang yang dengan usia lanjut. Kenapa dengan saya bilang seperti itu? Orang yang di atas usia, misalkan 30 tahun ke atas, itu kulitnya emang cenderung lebih kering. Karena memang di sana apa namanya kadar airnya sudah jelas berkurang gitu kan. Terus apa dengan sudah mulai timbul kerutan, lah itu dapat mengurangi kekenyalan dari kulit. Jadi sensasi kulitnya akan menjadi lebih kering. Berikutnya pada wajah kulit yang berminyak. Wajah kulit yang berminyak sendiri itu biasanya pada pasien-pasien yang dengan akne ya. Kita sering dengar, wah dok kulit saya kok berminyak, pori-pori saya besar. Itu biasanya pada orang-orang yang apa namanya dengan akne. Jadi kita harus apa namanya menentukan apa sih terapinya yang bagus gitu ya. Jadi nggak hanya tahu ini aja, oh pengen cantik, pengen putih, tapi tidak tahu apa yang skincare yang cocok untuk kita. Jadi lebih baik yaitu saran saya kita konsultasikan ke dokter yang berkompeten memang spesialis kulit dan kelamin, jadi biar kita tidak salah langkah. Terus kulit warna kombinasi ini gimana dok? Kulit warna kombinasi itu adalah kulit yang antara ada yang kadang dia bisa terlalu berminyak kalau kena produk tertentu atau tidak terkena panas keringatnya berlebih atau bisa juga yang kering ya. Jadi kombinasi ini memang kita harus terapinya yang biasanya kita gunakan untuk yang kulit-kulit sensitif karena dia kan ada bisa semua ya, bisa kulitnya kadang jadi kuning kering, bisa kadang berminyak, berjerawat, kadang juga
sensitif, kena produk produk A gatel, produk B gatel juga. Lah itu kita harus benar-benar lebih memilihnya tuh lebih selektif ya. Ini mungkin terlewat, kulit wajah sensitif itu adalah kulit wajah apa, Dok? Kulit wajah yang didapat pada orang-orang yang dia menderita alergi ya, dermatitis atopi lah istilahnya kalau pernah dengar. Jadi kalau memang kulit orang yang sudah alergi itu cenderungnya pasti kering, lebih sensitif. Jadi kita harus wanti-wanti, kita harus bilang ke pasien, Bapak atau Ibu jangan ini ya, jangan jadi korban iklan istilahnya gitu. Maaf, jadi ada produk A dijual murah, nyoba biar jadi putih, produk B dijual murah, jangan. Kita harus konstan. Jadi kalau kita sudah cocok pada suatu produk, misalkan sabun ya sudah lebih baik kita dengan produk itu aja. Dan kalaupun mencoba-coba, kita harus benar lihat adolescensi atau contents dari isi ingredient suatu produk tersebut. Jadi jangan asal merek, jangan asal teman saya pakai, cocok, saya ingin coba gitu, jangan. Jadi itu harus benar-benar kita pikirkan. Jadi saya review sedikit ya, kalau jenis kulit normal itu memang agak lebih gampang penanganannya. Kalau kering itu memang berdasarkan usia ya, atau juga orang yang kulitnya atopi itu memang dari sananya, dari sononya dari kecil itu biasanya sudah sensitif, sudah kering. Jadi memang tidak bisa memakai produk-produk yang apa namanya terlalu nyoba-nyoba produk-produk macam-macam, itu nggak bisa gitu ya. Oke, terus kita lanjut. Ini bahan-bahan yang berbahaya ya untuk kulit wajah. Contohnya itu ada merkuri, timbal, arsen, rhabdomin, dan silikon. Jadi contohnya saya akan jelaskan sedikit-sedikit ya. Merkuri ini paling banyak banget ya sekarang yang dipermasalahkan. Di mana-mana itu mengandung merkuri, tidak boleh mengandung merkuri, dan sebagainya. Itu jadi kenapa kok sebenarnya tidak boleh? Karena ada satu bahan di merkuri itu sendiri yang untuk bila terkena di kulit kita, itu dia efeknya akan menjadi karsinogenik atau menjadi suatu keganasan. Apalagi produk-produk merkuri itu kan biasanya banyak pada produk-produk wajah ya, jadi otomatis kita oleskan ke wajah, dan kita dengan wajah itu kan jelas terpapar matahari, lah itu yang sebenarnya tidak boleh, karena dia akan memicu terjadinya karsinogenik untuk keluar lebih cepat gitu ya. Satu bisa jadi iritan, satu bisa jadi karsinogenik. Iritan itu maksudnya di sini bisa jadi suatu alergi. Jadi yang kita tidak harapkan jadi merah, gatal itu bisa terjadi gitu ya kalau pemakaian merkuri dengan dosis yang tinggi dan jangka panjang. Memang efek sampingnya merkuri ini kalau kita pakai itu bisa hasilnya tuh bisa lebih cepat ya, lebih instan, tapi efek sampingnya jelek sekali. Jadi buat apa gitu ya kita mencoba yang buru-buru, tapi nanti masa depannya ke depannya itu akan jadi bahaya untuk kulit kita. Kalau saya sih lebih baik kita cari yang aman dan tapi itu long lifetime-nya lebih baik gitu ya. Kalau timbal sendiri itu banyak terdapat juga pada produk-produk sabun, pelembab, dan juga make up. Timbal sendiri efek sampingnya dia dapat menghitamkan kulit. Jadi kalau kita pemakaiannya atau dosis yang diberikan itu ngawur ya, istilahnya seperti itu, ngawur tanda petik itu, jadi hasilnya jelek sekali untuk kulit. Flek akan timbul lebih cepat, terus juga kerutan-kerutan yang tadinya tidak ada itu bisa jadi munculnya lebih cepat juga gitu ya. Jadi merkuri, timbal, arsen, rhabdomin itu kita harus lihat ya. Sebenarnya kalau pemakaiannya dengan dosis kecil bagaimana, Dok? Misalkan seperti itu. Dosisnya lebih kecil itu bagaimana? Kalau dosisnya lebih kecil sebenarnya kita harus lihat jangka waktu pemakaiannya ya. Kalau dalam waktu lama lebih baik tidak usah. Langsung aja kita pakai yang lebih jelas ya. Lebih jelas dan yaitu konsultasi lebih bagus, karena insya Allah kalau dari kita pemakaiannya akan benar-benar kita pertimbangkan, kalau bisa bahan-bahan yang tidak berbahaya ini tidak usah kita gunakan gitu ya. Dan rhabdomin ini biasanya untuk warna ya, warna dari make up, misalkan dari untuk pemakaian pada eyeshadow dan sebagainya, itu rhabdomin ini sering dipakai. Jadi dia untuk warna-warna lipstick dan juga warna wajah ya, shading ya. Jadi untuk rhabdomin ini biasanya efek samping pemakaian, terutama cat kuku juga ada ya untuk cat kuku. Jadi pada ibu-ibu hamil ini hati-hati juga nih yang suka udah pas lagi hamil ganti-ganti warna kuku, itu kalau bisa jangan gitu. Karena bisa efek sampingnya
akan ke ini ya, apa namanya, ke janin nanti malah itu tidak bagus gitu ya. Jadi apa namanya, kalau bisa kita cari yang aman-aman aja. Rhabdomin ini banyak ya, kita hati-hati. Kadang tuh tidak tertulis di konten dari isinya. Jadi kita sebagai orang awam misalnya gitu, kemudian harus benar-benar memilah ya, mana yang bagus, mana yang tidak. Kalau silikon, ini kita bisa pakai kalau nggak botox filler nggak mau, udah pakai silikon aja dok yang lebih awet, lebih lama lah. Kandungan dari silikonnya sendiri itu sebenarnya kalau di kulit kita kadang ada yang bisa meresap atau bisa menyatu, kadang ada yang enggak. Jadi malah jelek. Yang tadinya kulit apa hidungnya mau terlihat mancung, ini malah kayak gelambir gitu ya, kayak kayak apa namanya kayak hidungnya tuh kayak gantung gantung kayak maaf pernah tahu ini nggak ya apa logo apa simbolnya Dufan itu ngerti ya kayak hidungnya yang bentuk seperti itu tuh banyak sekali saya mendapatkan pasien seperti itu. Jadi salah satunya jadi harus dioperasi ulang ya, harus silikonnya dilepas, kita ganti dengan yang kita reposisi lagi, kita perbaiki lagi letaknya kayak gitu. Oke, slide boleh lanjut. Ya, bahan-bahan yang berbahaya ini ya tadi sudah saya singgung sedikit ya. Toluene itu banyak pada cat kuku, paraben itu pada pelembab ya, ada juga sabun dan sebagainya. Terus bisa menyebabkan tumor payudara juga ya, keganasan seperti saya bilang. Oke, boleh dilanjutkan lagi? Ini efek sampingnya, maaf Ustaz ya, efek sampingnya ya dengan pemakaian yang bahan-bahan yang saya sebutkan tadi ya, contohnya seperti itu bisa terjadi suatu dermatitis. Dermatitis itu apa sih dok? Dermatitis itu adalah suatu radang pada kulit ya, peradangan kulit. Jadi kulit menjadi lebih merah, gatal dan apa terasa tidak nyaman ya, terasa panas gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, udah jangan coba-coba minum air degan atau kata tetangga kasih sabun A, kasih sabun sirih dan sebagainya itu jangan. Lebih baik langsung dibawa ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Karena ini juga rata-rata produk kosmetik kan kita gunakan pada wajah. Kalau sudah terjadi dermatitis berarti itu adalah satu pintu atau gejala awal akan terjadinya suatu kelainan kulit yang lain. Jadi tidak boleh ya. Jadi itu harus kita stop, kita hentikan. Jangan, aduh dok eman, udah beli mahal, nggak saya pakai gitu, jangan seperti itu ya. Kalau sudah ada keluhannya lebih baik langsung di stop. Akne kosmetik tidak jarang sekali saya ketemu pasien jerawat dengan berjerawat itu bukan karena hormonal. Memang jerawat itu kan penyebabnya kita tahu semua ya, 1001 macam penyebab, mulai dari stres, hormonal. Jadi munculnya saat akan haid dok, lah itu ada sesuatu yang wajar sebenarnya. Tidak wajarnya kalau keluarnya terus-terusan udah nggak haid gitu masih keluar, masih muncul, bernanah dan sebagainya, itu yang nggak wajar. Jadi lebih baik harus konsultasi. Akne kosmetik ini adalah suatu akne atau jerawat yang dimunculkan ketika setelah kita memakai suatu produk baru. Dok, saya baru online loh, produk dari Cina, produk dari Jepang, dari Korea, terus habis itu langsung timbul jerawat. Nah, itu suatu gejala awal juga ya. Gatel dok, nggak tahan saya sama gatelnya, terus tumbuhnya tambah banyak gitu lah. Itu kita harus stop. Kita harus stop, kita harus pokoknya menetralkan kembali kulit kita. Jangan di stop terus udah saya ganti produk lain dok, beli lagi yang lebih bagus gitu, jangan. Kita harus memberi jeda kepada kulit kita jika memang sudah jadi satu keluhan, itu kita harus istirahatkan kulit kita dulu agar menjadi lebih baik lagi, sawar kulitnya atau kelembapannya lebih baik, itu supaya tidak gatal lagi, kayak gitu ya. Terus yang kemudian ada fotosensitivitas. Fotosensitivitas itu begini, karena beberapa produk yang terjual di pasaran itu seperti saya tadi sudah singgung sebelumnya, itu rada aur-auran ya, kontennya atau isinya itu dosisnya yang tinggi. Pokoknya efek sampingnya, pokoknya hasilnya cepat putih, cepat glowing, cepat ini. Tapi efek sampingnya juga jelek banget ya, tidak baik untuk kulit kita gitu. Jadi kalau pada fotosensitivitas itu jadi begini, kulit kita itu menjadi lebih sensitif, apalagi kalau kena panas matahari, itu jadi perih banget, jadi kena panas, jadi kayak meradang, kayak luka bakar, kayak gitulah. Itu kayak efek samping dari pemakaian kosmetik juga bisa ya. Jadi kulit kita menjadi iritan, kayak tadi saya sebutkan bahan yang di sebelumnya tadi ya, merkuri, paraben dan sebagainya itu menjadi bahan iritan. Jadi di kulit kita juga jadi lebih gatel, gampang merah, gampang panas, itu namanya fotosensitivitas. Berikutnya ada pigmented kosmetik dermatitis. Ini di sini dimaksud adalah flek. Lah ini mana ibu-ibu banyak nih, banyak banget yang pasti komplain masalah flek ya, dokter saya kok muka saya seperti ini, nggak bisa mulus lagi dan sebagainya. Saya jelaskan dulu. Pigmented kosmetik dermatitis itu adalah suatu flek yang memang pewarna kulit ya, flek ya tahu ya, yang di pipi atau di daerah
dahi, itu yang warna kehitaman atau kecoklatan. Dia itu bisa timbul sebenarnya bisa juga karena pemakaian kontrasepsi. Tapi banyak juga yang saya dapatkan itu karena pemakaian kosmetik yang rada aur-auran ya, istilahnya seperti itu. Jadi pemakaian kosmetik yang konten atau isinya itu banyak terkandung seperti rhabdomin tadi atau juga merkuri, itu bisa menyebabkan pewarnaan kulit jadi tidak baik, jadi warnanya jadi hitam gitu ya. Jadi itu harus dihindari juga. Pasti semua perempuan saya yakin deh ngeluh banget kalau masalah adanya flek atau melasma ini gitu ya, karena mengganggu sekali. Oke, berikutnya ada bentuk reaksi kulit lain ya, misalkan ada purpura. Purpura itu seperti kemerahan, Bapak Ibu sekalian, kemerahan tuh di pipi ya. Jadi dia itu semacam kayak seperti pembuluh darah, tapi bukan pembuluh darah sih, warnanya itu merah di daerah pipi itu karena proses peradangan juga, karena proses dermatitis atau inflamasi juga. Itu biasanya bisa muncul itu pada zat-zat yang untuk pemutih kulit ya. Jadi pengennya glowing, kita pakai toner, sering-sering pakai toner, lah itu justru malah muncul purpura seperti itu. Itu salah satu bentuk alergi juga pada kulit kita. Jadi harus hati-hati ya. Oke, slide berikutnya. Nah, ini juga gambar-gambaran saya ilustrasi sedikit ya, saya sampaikan. Di sini ada dermatitis, ada akne kosmetik ya. Ada juga pigmented dermatitis. Lah, ini mungkin ibu-ibu, waduh iya nih dok, saya ada nih yang pigmented dermatitis kosmetik ini. Aduh dok, saya akne ada nih gitu. Saya yakin ini sudah banyak banget yang punya masalah ya, masalah seperti ini. Karena sebenarnya pigmented kosmetik dermatitis pun, pigmented seperti itu tuh tidak harus sebenarnya dengan memakai kosmetik ya. Dengan usia, itu juga bisa muncul. Apalagi si pasien ini sangat jarang banget pakai sunblock. Nah, tadi saya bahas di awal, kita tinggal di Indonesia, UVA UVB-nya tinggi banget, itu bisa menyebabkan sunburn dan pewarnaan kulit yang menjadi lebih gampang hitam. Lah, sebenarnya tanpa diapa-apain pun, terus kita malas pakai sunblock pula, pigmented kosmetik itu sudah bisa muncul, apalagi ditambah dengan pemakaian produk-produk yang mengandung merkuri, paraben, dan rhabdomin seperti tadi. Gitu. Jadi kita harus hati-hati ya. Sebenarnya kalau mungkin ada pertanyaan, dok, bedainnya akne yang disebabkan kosmetik dengan akne yang timbul karena hormonal gitu ya dok, misalnya sebenarnya ada bedanya nggak sih gitu. Ini nice to know aja, sebenarnya kita harus membedakannya tuh gatel atau enggak. Kalau di sesuatu jerawat dengan sensasi gatal yang amat sangat, itu kita harus hati-hati, itu berpikiran, waduh ini ada alerginya nih berarti. Terus saya anamnesis nih, ibu habis beli ini enggak? Saya tanya-tanya, ibu habis beli kosmetik baru enggak? Nyoba kosmetik baru enggak? Gitu. Oh iya dok, habis beli bedak, atau saya pinjam bedak di tetangga saya dipinjemin teman saya bedak dan saya gatel lah, itu berarti suatu alergi. Akne yang karena hormonal atau karena kita kurang menjaga kebersihan, misalkan males ada make up nih, semalaman dibawa tidur, nggak dihapus eman kemarin habis rias di MUA langganan gitu ya. Lah itu itu menyebabkan akne juga bisa karena hygiene atau kebersihan yang kurang. Karena pori-pori kita tertutup oleh kosmetik yang tebal, kita tidak sedang membersihkan. Itu bisa juga terjadi sewaktu akne, tapi biasanya tidak disertai gatal. Cuman aknenya tuh munculnya banyak ya. Memang awalnya cuma dok bintik-bintik sedikit, dibiarin tetap aja tidak dibersihkan, itu bisa jadi nanah ya. Hati-hati, wah kalau udah gitu pasti udah bingung. Dan jangan lupa perginya ya ke dokter kulit ya, jangan ke salon. Oke, nanti dengan penanganan dipencet sana pencet sini bukannya bagus malah jadinya jelek. Oke, next slide coba. Nah, ini cara pencegahan ya. Jadi lagi-lagi saya nggak bosan ngingetin, pilih produk yang kandungan kimianya paling sedikit. Ya kalau mau aman ya langsung ke SPKK aja ya, ke spesialis kulit dan kelamin, atau ke SPDV, itu sama aja sih. Itu kita insya Allah lebih bertanggung jawab ya isinya. Dan untuk meminimal kita untuk jadi suatu reaksi alergi. Terus kita jangan sekali milih produk itu yang waduh dok enak dok wangi gitu ya, pelembabnya wangi, krim malamnya wangi, sunblocknya wangi, itu justru yang terlalu banyak. Wangi itu kan dari fragrance ya Bapak Ibu sekalian. Fragrance sendiri kalau dipakai dalam dosis yang tinggi itu tidak baik, karena fragrance itu selain menimbulkan atopi, kita sudah punya alergi, itu dapat timbul dengan mudah kalau kita sering pakai yang pewangi-pewangi terlalu tinggi. Makanya ini sedikit pada pasien-pasien saya yang punya alergi tinggi atau anak-anak lah ya, bayi baru lahir, saya itu sangat sangat mengingatkan, sangat ulang-ulang saya ingetin, jangan
selimutnya, bajunya jangan dipakein pewangi yang terlalu wangi itu nggak boleh. Kan lucu dok, bayi bawa wangi gini enggak, karena pewangi yang berlebihan itu dapat memicu terjadinya alergi lebih sering gitu ya, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, jangan ngejar wanginya doang, tapi kita harus pikir efek sampingnya ya, seperti itu. Terus gunakan produk-produk berdasar air dan non komedogenik. Nah, kita kan dok awam, nggak ngerti mana tuh komedogenik, mana yang menyebabkan komedo gitu ya. Jadi kita harus sebisa mungkin itu berkonsultasi ya, atau kalau kita milih Mbak mana sih yang buat alergi gitu, biasanya tuh dia non komedogenik ya, tidak menimbulkan komedo atau hitam-hitam lebih bagus, lebih timbul lagi nanti. Monggo slide berikutnya. Ya, cara mencegah penyakit kulit ya. Kita mengulangi, jadi kali ini contohnya keseharian ini ya, untuk kontaknya secara langsung, selain kita mencoba kita mencoba itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi kalau sudah mulai ada keluhan, itu tolong di stop. Jangan dipaksakan untuk diteruskan untuk dipakai ya. Terus kalau ini contohnya, ini saya teruskan parfum ya. Parfum itu memang kita tujuannya untuk wangi-wangian supaya seharian terlihat fresh, tapi efek sampingnya sendiri kita harus lihat karena kadar alkohol di suatu parfum itu biasanya agak tinggi banget. Jadi jangan langsung disemprotkan ke bagian tubuh. Jadi kalau bisa langsung ke pakaian aja, jadi nggak kontak sama kulit lah, istilahnya seperti itu. Karena banyak juga parfum yang dapat menyebabkan kulit kita itu menjadi iritasi gitu. Saya nggak jarang ketemu pasien yang dia tuh malah di daerah leher ya, dia kan nyemprot parfum itu malah jadi merah, malah jadi gatel. Ya, itu kan jadinya bukan malah wangi ya, tapi malah jadi sakit kan, kulitnya jadi malah gatel gitu ya. Terus pemakaian yang terlalu tebal, pemakaian suatu kosmetik yang tebal banget. Sebenarnya kalau dok ini kan acara kawinan, jadi saya harus pakai yang tebal boleh, tapi jangan lupa untuk segera dihapus jika acara selesai, jangan langsung dibawa tidur. Capek dok, besok pagi baru selesai, itu salah satu yang salah karena dapat menutup pori-pori dan dapat timbul komedogenik lebih banyak gitu ya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi di sini, kalau ada keluhan merah, gatal, perih, bengkak pada kulit, edem semuanya bengkak, itu harus segera konsultasi ya. Jangan maksa tetap dipakai produknya, itu jangan, lebih baik di stop. Oke, next. Nah, ini tips ya dan alternatif pemakaian kosmetik. Di sini kita harus memperhatikan informasi atau tata cara penggunaan kosmetik. Jadi biasanya kadang tuh pasien nggak ngerti ya, ini foundation dulu, apa-apa dulu, apa pelembabnya dulu gitu. Sebenarnya base dari semua, dasar dari pengolahan kosmetik itu lebih baik kita berikan pelembab dulu ya, karena bisa meresapkan, jadi lebih awet gitu di wajah, apalagi kulit kita kering. Kalau kulit kita kering langsung kita aplikasi aja itu hasilnya juga jadi nggak bagus. Atau kulit kita berminyak langsung aplikasi aja, wah jadinya malah berminyak ya, nanti malah lunturnya lebih cepat dan sebagainya. Jadi kita harus lihat juga, dan yang berikut itu pertama, yang kedua kita harus lihat apakah kosmetik ini sudah ber-BPOM atau enggak. Kalau ber-BPOM insya Allah lebih aman ya gitu. Jadi tapi saya tidak menjamin kalau sudah ber-BPOM, dok ini udah ber-BPOM, dok saya mesti cocok ya dok ya di wajah saya, enggak juga. Jadi harus benar-benar dilihat apakah ada reaksi yang seperti tadi, gatal, merah, bengkak, itu langsung di stop, nggak boleh dilanjutin gitu ya. Terus mencari kosmetik lain ada hipoallergenik. Tadi saya sudah nyinggung dikit. Sebenarnya kalau mau aman, apa saya langsung cari yang hipoallergenik aja ya dok ya, yang untuk kulit orang alergi? Boleh aja. Selamat setelah itu pemakaian tidak ada keluhan, lanjutin, nggak ada masalah. Tapi kalau memang sudah ada keluhan, sama aja tadi ujung-ujungnya saya minta untuk di stop. Kenapa kok saya pilih bahan hipoallergenik? Karena hipoallergenik itu disetting untuk pasien-pasien dengan kulit yang sensitif. Jadi insya Allah dia bisa menerima juga dengan kulit-kulit yang lain ya. Jadi bisa mengikuti, jadi tidak terlalu ekstrim. Jadi bisa untuk kulit yang menyeluruh ya. Jadi bisa untuk kulit kering, kulit berminyak juga bisa, dan kulit yang kering, berminyak atau yang campuran itu insya Allah bisa. Itu lebih aman sih sebenarnya ya kalau hipoalergenik. Terus melakukan uji kulit terhadap kosmetik yang digunakan. Misalkan kita ada dok, saya tuh udah bolak-balik alergi pada kosmetik. Saya pengen tahu dok, sebenarnya saya alerginya yang mana? Boleh kalau mau cek, itu namanya ada prick test ya, kita yang ngelakuin ya, dokter kulit yang ngelakuin ya. Prick test itu sendiri, itu biasanya kita lakukan dengan kita oleskan di kulit ya, kita masukkan contohnya misalkan kosmetik A, B, C itu kita cocokkan kontennya ini. Nah kalau timbul beberapa menit kemudian timbul merah, ya udah itu berarti
sudah ada alergi dengan produk itu, jadi lebih baik jangan dipakai ya, dihindari. Tapi nggak boleh, ini yang harus saya edukasi ya. Jadi nggak boleh tiba-tiba datang ke rumah sakit, dok saya sekarang mau tes alergi, mumpung lagi gatel. Itu malah nggak boleh, karena tes alergi itu harus menunggu kulit kita tenang. Harus menunggu kulit kita sudah lagi nggak gatel. Kalau lagi gatel kita tambahin alergen-alergen yang bisa menimbulkan kemerahan. Wah, nanti hasilnya malah tidak sesuai keinginan ya. Jadi semuanya alergi. Yang tadinya alerginya cuma satu, gara-gara kita datangnya gara-gara kulit lagi merah, terus minta dites alergi, jadi semuanya kelihatan merah, nggak boleh. Jadi keadaan kulit kita tenang. Jadi benar-benar hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Jadi yang muncul ya cuman yang kita benar-benar alergi ya. Jadi bukan false positif semuanya false, tapi semuanya positif, tapi sebenarnya enggak gitu. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau tes alergi itu harus keadaan kulit tenang, tidak boleh ada merah, tidak boleh lagi ada gatal. Itu paling enggak seminggu itu harus bebas dari itu ya, termasuk juga dengan obat-obatan yang banyak mengandung alergen juga. Jadi tidak boleh minum obat pilek, tidak boleh minum obat gatal selama 3-5 hari kita baru boleh tes alergi. Karena kalau kita semalamnya lagi minum obat alergi terus besoknya mau tes, itu dapat mengacaukan hasil. Jadi tidak boleh. Oke, next slide. Ya. Penanganan terhadap kulit yang pernah terpapar kandungan berbahaya itu, jadi ini saya memberikan kayak nice to know aja untuk Bapak Ibu, tapi sebenarnya paling benar ya langsung konsultasi aja ya. Jadi ini seputaran obat yang akan kita berikan ya, kalau misalkan ada keluhan itu misalkan sampai luka, kayak ada luka-luka tergaruk atau apa, kita perlu antibiotik. Terus salep-salep seperti kortikosteroid, itu juga penolongan pertama bisa untuk Ibu beli dulu mungkin sebelum ke dokter. Terus pemberian antivirus topikal, terus pemberian pelembab yang tadi saya bilang, pelembab sebagai dasaran semua kosmetik itu juga bagus, karena pelembab itu, dan kita kayak saya tambahin lagi ya, pelembab itu juga jangan asal ya belinya yang wanginya wangi banget seperti tadi kan saya bilang, nggak boleh. Lebih baik pelembab itu yang tidak berwarna, tidak berbau, itu jauh lebih baik gitu ya. Terus memakai sabun pH normal. Artinya di sini sabun contohnya ya, apa sih dok contohnya pH normal itu ya kayak sabun bayi. Itu justru bagus ya dok, Bapak Ibu di sini ya, karena dia pH-nya sama dengan kulit kita. Jadi insya Allah tidak menjauhkan iritasi. Jadi kalau lagi berjerawat banget, terus kita pakai suatu produk sabun, malah merah, malah gatel, malah melepuh, ya sudah di stop itu sabun dan kita ganti dengan sabun pH normal. Itulah itu yang first step ya, yang Bapak Ibu bisa lakukan, yang paling aman. Udahlah, kalau lagi gatel coba ganti sabun bayi cair dulu aja yang aman gitu. Itu lebih bijaksana sih menurut saya daripada tetap memaksakan memakai sabun-sabun acne. Oh dok, saya kan wajahnya acne, jadi pakainya sabunnya acne. Oh enggak juga. Kalau ada keluhan ya harus di stop ya. Kita balik ke sabun yang pH normal. Oke, next. Ya, ini sedikit tips perawatan kulit sehat ya. Saya tadi membahas bagaimana macam-macamnya, bagaimana efek sampingnya, apa kandungannya aja. Ini yang harus saya tegaskan juga untuk PR Bapak Ibu di rumah ya. Gimana sih dok biar kulit kita sehat? Satu, kita harus rajin mencuci muka. Rajin mencuci muka artinya yaitu habis bermake up tebal udah langsung selesai acara harus diangkat, harus dibersihkan gitu. Dengan kalau make upnya tebal berat itu lebih baik pakai milk cleanser juga ya, dengan toner juga ya, karena saya rasa kalau terlalu tebal dengan tumpuk-tumpuk yang pakai ada bedak dasar terus yang pakai sebagainya itu bisa jadi nanti malah tidak terangkat dengan baik kalau hanya kita memakai sabun. Kalau memang terlalu tebal riasannya lebih baik pakai milk cleanser gitu ya. Terus toner wajah itu bisa digunakan. Toner wajah ini sebenarnya semua kulit bisa, tapi terutama kita biasanya memakai pada pasien-pasien dengan kulit berminyak. Pemakaian serum wajah itu bisa kita gunakan untuk melembabkan kulit juga ya, bisa juga membuat glowing. Juga oleskan pelembab seperti yang saya bilang untuk mencegah kekeringan kulit ya. Tabir surya nih yang penting. Bapak Ibu sekalian jangan sampai keluar rumah tanpa menggunakan tabir surya. Mungkin ada pertanyaan, dok kapan sih mulai pakai tabir surya? Karena kita tinggal di Indonesia yang kadar UVA UVB-nya tinggi, sebenarnya SD itu sudah boleh pakai. Ya, malah di luar negeri itu bayi udah dibolehin pakai. Cuman kita memang harus menyesuaikan. Kita tidak pakai yang terlalu tinggi ya SPF-nya, kita pakai yang rendah. Tapi kita memang perlu sih harus dari SD nggak ada masalah kalau saya tetap harus
pakaikan, tapi jangan yang milihnya jangan yang sembrono ya, jangan yang berat ya gitu. Jadi yang enteng-enteng aja. Kalau mau aman ya ayo konsultasi aja ke spesialis kulit. Gunakan eksfoliasi wajah itu untuk mengganti sel kulit mati ya, untuk regenerasi kulit. Masker wajah itu perlu, tapi tidak usah terlalu sering, cukup seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Itu untuk peremajaan kulit aja, bisa untuk menyegarkan kulit ya. Makan makanan yang sehat, nah ini juga perlu buah-buahan yang cukup, sayur-sayur gitu juga mau menjaga kelembapan kulit ya Bapak Ibu ya, jadi penting juga. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh, nah ini banyak minum minuman yang sehat loh ya Pak. Maksud saya di sini Bapak Ibu di sini, jadi minum minuman yang sehat, banyak minum air putih, banyak minum jus yang mengandung sayur atau buah, itu bagus. Terus tidak merokok. Kenapa dok kalau tidak merokok? Ya karena asap rokok sendiri itu mengenai kulit kita juga menjadi suatu bahan iritan ya, menjadi tidak baik gitu ya. Selain organ lain terkena, kulit kita jadi tidak sehat. Kendalikan stres. Lah ini yang agak sulit ya. Saya mesti jangan stres ya Bapak, jangan stres ya Ibu. Tapi namanya orang ya, kita kan tidak tahu gitu. Itu hanya sebatas saya mengingatkan, mengedukasi. Karena ada hubungannya ya, selain kulit menjadi tidak segar, wajah kita juga menjadi tidak fresh gitu ya. Dan kerutan akan lebih cepat timbul. Olahraga itu yang untuk selain kesehatan kita terjaga, peredaran lebih baik sehingga kulit menjadi lebih kencang dan juga lebih fresh gitu ya. Oke, next slide. Ya, ini contoh tindakan ya Pak, Bapak Ibu, selain memakai produk-produk yang tadi sudah saya jelaskan di awal, pemakaian peeling, laser, facial ini mungkin udah pada biasa ya dok ya. Dok saya udah biasa banget ini peeling, dok saya udah biasa laser, dok saya biasa facial. Sebenarnya enggak apa-apa. Cuman kita harus melihat durasinya juga. Jangan asal pengen dang cantik, pengen dang glowing, pengen tiap hari peeling. Oh nggak boleh. Karena peeling itu juga harus menunggu kembalinya kulit kita menjadi, kan habis peeling itu kulit kan agak istilahnya terkelupas ya, tapi sebenarnya tidak boleh terkelupas yang hebat, merah hebat itu tidak boleh. Peeling harus efeknya tidak boleh endpoint-nya sampai ke sana, tidak boleh mengelupas tapi minimal. Kalau sudah mengelupas hebat sampai melepuh, itu udah bukan peeling namanya, itu sudah sunburn, sudah terjadi kayak seperti luka bakar ya. Itu yang harus dipikirkan karena ada beberapa pasien saya, dok, kalau saya kok peeling kalau nggak merah melepuh gitu saya nggak puas. Wah ini yang harus saya luruskan gitu, karena itu tujuan endpoint dari peeling nggak seperti itu. Karena dengan melepuhnya wajah otomatis akan terjadi bekas. Nah, terus kita nggak jadi cantik dong, malah jadi bopeng-bopeng nanti mukanya gitu ya Bapak Ibu ya. Peeling itu kita harus lihat durasinya. Ya lebih baik kita konsultasi sih. Ya maaf, jangan sampai ke salon untuk peeling bukannya apa-apa ya. Kita tidak tahu isi dari peelingnya apa, durasinya bagaimana. Terus dari peeling pertama, peeling kedua itu berapa lama ya dok? Itu kan kita harus bisa memilah-milah ya, bisa edukasi ke pasien ya, jadi nggak asal peeling. Nah ini yang kedua itu laser ini mungkin sekarang lagi hits juga, cuman ya maaf pasien saya juga banyak yang terbentur, dok biaya gede ya dok asuransi cover nggak dok, apalagi BPJS cover nggak dok gitu ya, jelas enggak sih sebenarnya. Terus karena memang laser ini kan suatu tindakan kimia yang memang harus dilakukan oleh seorang yang berkompeten ya, karena kita di sini harus memilih yang kita gunakan laser jenis apa. Satu, laser itu kekuatannya berapa, dua, itu kita harus benar-benar ada ilmunya ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak asal tembak dor gitu aja gitu, enggak. Jadi kita harus menimbang lagi. Ini contoh bagus yang mana ya. Laser ini gunanya banyak ya Bapak Ibu ya, selain peremajaan, menghilangkan flek, menghilangkan tato. Itu saya nggak jarang dapat pasien yang dia ternyata mau melamar di suatu pekerjaan A, B, C, yang dok harus hapus tato dok, kayak gitulah. Itu yang saya agak dikejar-kejar ya, karena kan ada deadline, pasti dok bulan depan saya harus sudah pemeriksaan kesehatan, dan ini tato udah harus keangkat lah. Itu yang PR juga buat para dokter ya, tapi kita harus memberikan yang terbaik ya, dan alhamdulillah sih memang ada beberapa pasien saya akhirnya diterima dengan setelah tatonya itu bisa dihilangkan gitu ya. Jadi laser itu gunanya banyak, gak hanya untuk kecantikan, kesehatan juga bisa. Terus ini facialnya paling enteng ya Bu ya, daripada peeling, daripada laser ya. Facial sendiri itu, kalau facial itu durasinya paling nggak 2 minggu sekali itu boleh. Itu facial itu yang enak nih, dipijat ya, dipijat-pijat, dimassage supaya peredaran darah juga lebih baik, lebih rileks gitu sih. Tujuannya kita melakukan facial ini selain untuk mengangkat sel kulit-kulit yang mati ya. Yuk next slide.
Ya, next. Oke. Ternyata sudah di ujung dari slide saya ya. Oke, Dokter Intan. Monggo, ini saya udah selesai presentasinya. Semoga bermanfaat. Oke. Ya, baik. Terima kasih Dokter Diah untuk materinya ya. Sangat penting memang untuk kita ingat bahwa keamanan dan kandungan kosmetik atau skincare itu perlu kita utamakan dibandingkan dengan hasil yang instan yang dijanjikan. Ya, betul. Selain itu juga kan yang paling penting adalah cocok di orang lain belum tentu cocok dengan kita. Karena jenis kulit itu pasti berbeda-beda ya setiap orang kondisinya masing-masing. Dan memang sesuai dengan arahan dokter Diah, kita perlu tes dulu ke kulit kita sendiri untuk memastikan kecocokan kandungan terhadap kulit kita. Dan kita harus juga memastikan produk tersebut aman sesuai evaluasi BPOM. Kalau hanya mengandalkan iklan, ya iklan pasti sangat menarik ya. Kemakan iklan ya dok jadinya. Benar. Udah jadi trik sales gitu supaya bisa jadi target market, apalagi mungkin wanita-wanita muda ataupun mungkin yang setengah baya dan lain untuk mempercantik dirinya ya. Jadi jangan sampai kita terkecoh. Baik, pertanyaan yang pertama. Mohon izin bertanya, dokter, saya Fani Awaliana Putri dari PT Pelindo Daya Sejahtera. Dok, saat ini saya sedang hamil anak kedua. Semenjak saya mengetahui saya hamil, saya stop pemakaian skincare. Saya hanya menggunakan milk cleanser dan sabun wajah biasa atau yang ringan-ringan saja. Sebenarnya, ibu hamil itu diperbolehkan atau tidak untuk menggunakan perawatan wajah, dok? Kondisi kulit saya saat ini sangat berminyak dan di lipatan hidung sering sekali mengeluarkan komedo dan kotor. Perawatan apa yang aman untuk ibu hamil? Terima kasih dokter, sehat selalu. Silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Intan. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau pada ibu hamil ya, sebenarnya boleh tetap perawatan wajah, terutama itu pemakaian sunblock. Itu boleh diperbolehkan ya, kayak toner, cleanser itu masih boleh. Tapi kalau krim malam, kita harus melihat isinya dulu. Ya, isinya itu krim malam kan isinya macam-macam itu ya. Jadi lebih baik untuk krim malam lebih baik konsultasi dulu deh ke dokter yang berkompeten ya, karena nanti kalau kita pakai yang ngasal ya tidak tahu isinya itu berbahaya juga untuk janin gitu. Karena sekarang ini sudah banyak kok di pasaran krim malam yang aman untuk ibu hamil itu sudah banyak dok. Tapi harus konsultasi dulu ya, disesuaikan dengan jenis kulit. Kayak ini karena kulitnya berminyak ya, jadi lebih baik kita memakai kalau bisa ya, kalau tersedia di sana ya sunblock yang untuk ibu hamil itu yang untuk berminyak ya kulit yang berminyak. Kalau sunblock aman sih sebenarnya untuk ibu hamil semua bisa. Kalau di Surabaya, ayo silakan ke Rumah Sakit PHC, nanti ketemu saya. Di PHC lengkap loh dokter Intan, kita bisa peeling juga, kita bisa facial, kita bisa juga botox filler, bisa, kita ada semua di situ. Dan dokternya juga semua berkompeten ya. Jadi promosi sedikit ya dok. Ayo kita main ke Rumah Sakit PHC Surabaya, monggo. Gitu. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan, Ibu siapa tadi Astrid Elfrida ini ya, dok? Benar ya dok? Ibu Fani. Oh maaf, Ibu Fani. Oh Fani Awaliana ya. Jadi harus ini juga ya, sering membersihkan wajah. Kalau bisa memakai sabun yang memang untuk kulit berminyak. Atau kalau mau aman ya sudah cari yang seperti saya ceritakan tadi ya, saya presentasikan, kita cari kulitnya untuk kulit normal ya, dengan pH normal. Sabun bayi juga boleh kalau nggak mau ribet, misalkan seperti itu. Dan harus rajin dibersihkan. Kenapa di lipatan hidung ya? Tadi kok sering terus karena memang di lipatan itu produksi sebum itu yang menyebabkan jerawat itu pada kulit berminyak itu produksinya sangat tinggi, jadi memang harus dibersihkan ya, agak digosok-gosok itu tidak apa-apa Bu kalau pas lagi membersihkan wajah, tapi jangan digosok banget ya nanti malah luka gitu. Oke. Oke, baik. Nah, selanjutnya dari Ibu Atika. Dok, saya sedang kemoterapi wajah menjadi hitam. Krim wajah dari dokter apa yang diteruskan pemakaiannya atau harus konsul dokter lagi? Nah, pertanyaan saya pertama, apa dia sudah ke dokter kulit atau belum ya? Tadi kan kulitnya wajah menjadi hitam. Memang efek sampingnya kalau dari kemo tuh memang ya seperti itu ya. Jadi hiperpigmentasi lah istilah kedokterannya seperti itu. Jadi kalau memang sudah dibelikan
sudah ke dokter kulit nih diberikan produk sunblock, krim malam ya terutama yang bisa untuk membantu, itu kalau memang cocok monggo dilanjutkan. Tapi kalau memang ada keluhan lebih baik konsultasi lagi gitu ya untuk penanganan lebih lanjut. Karena kalau melihat ceritanya kita rasanya juga harus perlu seperti krim-krim flek ya untuk pigmentasi tadi ya dokter Intan ya yang saya jelaskan tadi kayaknya juga perlu juga itu. Nah, itu kita pemilihannya harus kita lihat, harus kita pilih-pilih juga. Jadi lebih baik konsultasi aja deh. Gitu ya, lebih baik konsultasi ke dokter kulit. Jadi yang boleh dipakai sebenarnya pada pasien-pasien yang post kemo tuh aman aja sih, serum boleh, justru harus pakai ya. Karena memang apa namanya kan untuk menjaga kekenyalan dan kesehatan kulit. Jadi tetap harus pakai sih, terutama krim malam gitu. Tapi memang rutin ya pemakaiannya ya Ibu, sampai tadi yang bertanya itu jadi harus supaya hasilnya juga lebih baik gitu ya. Oke, Dokter. Oke, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, Dok, apakah penggunaan kosmetik atau skincare yang ternyata mengandung bahan berbahaya, efeknya bisa berpengaruh ke kulit di badan, misalnya seperti di tangan atau kaki? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau memang yang berbahaya itu terutama yang di area yang terkena ya, Dok ya, yang dioles ya, misalkan di wajah. Tapi kalau sudah dengan judul alergi itu bisa sebadan. Badan apa punggung kena, tangan kena, kaki pun bisa kena. Kalau sudah alergi bisa semua, terutama tangan juga kan dia yang mengoleskan ya, itu bisa terjadi keluhan juga di tangan seperti merintis, gatal, kemerahan, apa isi air kayak itu bisa langsung sistemik ya semua kena. Tapi kalau kosmetik memang awalnya hanya di wajah, tapi kalau memang alerginya hebat bisa ke badan juga gitu. Oke. Oke, Oke, Dok. baik. Pertanyaan selanjutnya. Ya. Nah, ini lumayan kayaknya ini agak panjang ya, Dok ya. Ya. Dari Aidil Pradika. Dok, izin bertanya, mana yang lebih aman dalam memilih kosmetik untuk pembersih wajah? Karena beredar di pasaran ada salah satu bahannya berasal dari sediaan water dan setil alkohol. Bahan manakah yang lebih aman, Dok? Bagaimana jika kedua bahan tersebut dicampurkan dalam satu sediaan? Karena ada beberapa orang yang lebih berhasil menggunakan dari sediaan setil alkohol. Apakah sediaan itu aman, Dok, untuk jangka panjang? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya akan mencoba menjawab ya. Kalau apa ini namanya pembersih wajah yang di pasaran ya, kalau ada isinya satunya sediaannya dari water dan satu lagi setil alkohol. Sebenarnya kalau hanya water aja sebenarnya ada kurang juga sih dok ya. Kalau setil alkohol terlalu banyak, kita harus lihat konsentrasi dari alkoholnya sendiri gitu kan. Memang setil alkoholnya efek sampingnya lebih rasanya lebih dingin, jadi kayak lebih menyegarkan kulit, menyegarkan kulit ya. Tapi kalau ada kadar alkoholnya terlalu tinggi, kita juga cepat iritasi dok gitu. Jadi harus dicoba juga sih di kulit kita. Sebenarnya digabung tidak ada masalah dua produk itu, asalkan kita tidak ada keluhan ya selama pemakaian. Terus kalau tanya dalam jangka panjang, sebenarnya kalau suatu pembersih ya, pembersih kan insya Allah kan sebenarnya tidak terlalu berat ya, harusnya ya dok. Tapi kalau misalkan terusan kita harus memperhatikan kulit kita, misalkan ya dok ya suatu saat kita lagi alergi nih dok, makan udang atau apa jadinya melepuh gatal, itu lebih baik di stop, jangan dipakai dulu yang apalagi ada alkoholnya seperti ini karena jadi iritan, nanti malah jadi gatal bekas, malah jadi hitam-hitaman gitu kan kayak terbakar karena alkohol yang itu kan perih ya dok kalau kena luka. Jadi harus dilihat kalau keadaan kulitnya lagi tenang tidak ada masalah sebenarnya boleh-boleh aja. Kalau jangka panjang itu kita harus lihat juga kira-kira memang beberapa produk itu ada yang ada masanya tuh harus istirahat dok sebenarnya. Kalau sudah pemakaian terus-terusan umpama 6 bulan dipakai terus itu lebih baik istirahat dulu lah, ada 1-2 minggu istirahat nanti baru lanjut lagi gitu sih dok. Kalau terus-terusan juga takutnya nanti apa namanya kulitnya terlalu kering ya, apalagi ini kan kontennya ada alkohol. Kalau terlalu sering dipakai nanti malah terlalu kering gitu. Oke. Nah, selanjutnya, Dok, jerawat batu itu sebabnya apa ya, Dok ya? Kok bisa sampai ke punggung? Pertanyaan dari Bu Lady. Oke, terima kasih Bu Lady. Kalau jerawat di punggung, jadi gini, jerawat yang itu sebenarnya bisa awalnya adalah komedion tertutup atau pori-pori yang tertutup ya. Jadi memang karena itu kita jarang membersihkan wajah.
Itu satu ya, males membersihkan wajah jadi perlu tertutup. Terus kedua, pemakaian produk-produk yang yang dosisnya tuh terlalu tinggi itu juga dapat menutup pori-pori. Jadi komedi dapat mudah untuk timbul. Nah, kalau ada jerawat di punggung dan di wajah itu sebenarnya ada penyakitnya sendiri ya, Dok ya. Jadi kalau jerawat hanya di wajah itu biasanya ya jerawat yang karena kosmetik atau karena memang hormonal, tapi kalau sudah nyampe ke punggung itu bisa juga jamur ya, Dok. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi lebih baik ayo konsultasi aja ke spesialis kulit gitu. Jadi kalau ada jerawat ada di wajah, ada di punggung, itu bisa penyebabnya jamur, otomatis berbeda lagi kan terapinya ya, Dok. Jadi nggak hanya terapi jerawat gitu. Jadi kita harus nambahin obat jamur mungkin, salep untuk jamur. Jadi lebih baik ayo konsultasi aja gitu. Kalau yang tentang komedo tadi ya, Dok ya, sebenarnya suatu pori-pori yang tertutup bisa juga karena hygiene yang kurang atau kulitnya yang berminyak sekali, dan itu memang terapinya harus dibersihkan sih, Dok. Kalau hanya pakai krim-krim malam aja kurang sih. Jadi buntunya tuh harus kita beri jalan supaya isinya tuh bisa keluar. Gitu ya, Dok ya. Oke. Ya, baik, tadi saya ada lihat yang raise hand atas nama Ibu Rita Nurmala. Ya. Ibu Rita. Ya, halo, selamat pagi, dokter. Ya, pagi. Ini dok, saya mau nanya terkait penggunaan sunscreen. Ya. Itu kan yang kita tahu biasanya kan gembor-gembornya kalau yang sunscreen itu harus pakainya sebanyak 2 ruas jari ya, dan di reapply setiap 2 jam atau setelah berwudu. Nah, apabila kita kan udah bekerja di indoor dan tidak terpapar secara langsung oleh sinar matahari, apakah perlu dok untuk mengikuti anjuran seperti itu? Terima kasih. Ya, terima kasih, Ibu. Ini sunblock ya, Dok? Dokter Intan ya, tadi pertanyaan Ibu tentang sunblock ya. Dari Bu Rita. Iya, tentang sunblock ya tadi ya, Dok ya. Iya, bisa sunblock atau Bu Rita gitu, ya. Oh ya, oke. Jadi pemakaian ini kita tanya dulu, kalau kita ngomong sunblock itu ada SPF-nya ya, Bu ya, sun protection faktornya. Jadi sunblock itu kita harus sesuaikan. Pertama, kita harus sesuaikan kita tuh sering bekerjanya di mana, kontaknya di mana, kita di luar, di lapangan terus, atau hanya di indoor atau di ruangan. Kalau di ruangan, SPF 15-30 itu perlu kita cukup lah, rasanya nggak usah terlalu tinggi ya. Tapi memang sunblock yang 15-30 itu memang harus apply ulang, Bu, 3 jam sekali. Apalagi kalau kita sudah sering keringetan atau berwudu, maaf, karena air bisa luntur ya, itu lebih baik kita diulang lagi 3 jam sekali, karena kalau enggak nanti khasiatnya akan berkurang. Jadi khasiat dari sunblocknya itu akan menurun fungsinya gitu. Jadi lebih baik memang harus apply ulang. Lain lagi kalau kita pakai SPF yang tinggi 50, 75 atau 80 itu biasanya sekali apply cukup. Tapi kalau memang berkeringat yang berlebih ya lebih baik kita keringkan, kita apply lagi kayak gitu sih, Ibu Rita. Dan kalau pemakaiannya 2 ruas jari sebenarnya kebanyakan ya, Bu ya. Sebenarnya sih 1 ruas jari atau sebiji kacang hijau tapi rata itu lebih bagus sih daripada banyak tapi nggak rata, itu lebih tidak baik kalau menurut saya. Oh ya, baik, terima kasih atas penjelasannya. Yuk, ya, terima kasih. Nah, harga paket perawatan untuk remaja di RSPHC itu dalam kisaran harga berapa? Kasian. Ayo datang aja ke RSPHC ya. karena gini kan, saya juga harus memilah ya, Dokter Intan ya. Maksudnya ini pasien ini perlu yang mana? Kan saya harus ngecek dulu dong. Kulitnya ini berminyak kayak ini berminyak kayak jerawat lah, kering lah, itu kan saya harus lihat gitu. Kalau saya terawangan dari jauh, dokter kulit nggak bisa, Ibu. Tapi insya Allah terjangkau dan hasilnya insya Allah baik gitu ya. Ayo datang aja ke rumah sakit PHC. Langsung periksa ketemu saya. Kita ada 4 dokter kulit sih, Dok. Nanti monggo. Ada saya juga bisa, ada Bapak sejawat juga, kita menangani kecantikan semua juga oke. Gitu. Baik, karena waktu yang sangat terbatas ya, dengan berat hati kita cukupi sampai di sini. Tapi sebelum kita tutup, ini saya umumkan dulu untuk 3 pertanyaan terpilih yang berhak mendapatkan e-wallet sebesar 100.000 dari RSPHC. Pemenang pertama, Ibu Fani Awaliana. Pemenang kedua, Ibu Endah
kemudian pemenang yang ketiga Ibu Lady. Silahkan untuk menghubungi panitia di marketing@olexa.com untuk klaim hadiahnya ya. Nah, Selamat jadi kepada para untuk pemenang ya, yang Dok. Selamat kepada para pemenang. selamat ya kepada pemenang. Nah, tapi bagi yang belum beruntung jangan sedih. Olexa akan bagi-bagi giveaway nih dadakan ya sebesar Rp50.000 untuk 3 orang. Caranya buka Instagram, follow @Olexa Healthcare dan komen hadir di postingan paling terakhir. Nah, sekarang langsung dibuka nih Instagramnya ya, biar cepet-cepetan siapa yang duluan gitu. Nanti panitia akan langsung pilih 3 orang untuk mendapatkan e-wallet sebesar Rp50.000 dan akan diumumkan juga di Insta Story pada siang ini. Baik, terima kasih untuk Dr. Diah ya yang sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan, berbagi dengan kita dengan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Amin, insya Allah. Terima kasih Semoga juga. bermanfaat ya, Dok. Semoga Sangat bermanfaat untuk semua bermanfaat. Bapak Ibu juga. Iya, terima kasih juga ya untuk rekan-rekan yang sudah hadir meramaikan acara ini yang insya Allah mungkin ilmunya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentunya Amin. untuk dapat menjaga kecantikan untuk masa kedepannya lah karena memang tubuh dan kesehatan adalah aset kita untuk menjalani kehidupan yang produktif. Amin. Nah, semoga semakin aware juga untuk kesehatan kulit, keamanan produk. Sampai jumpa di Olexa Health Talk selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Salam sehat. Terima kasih, Dokter Intan. Terima kasih, Dokter. Terima kasih semua partisipan. Jangan lupa ke RSPAC ya untuk perawatan. RSPAC Surabaya terutama. Ya, jangan lupa juga kalau punya kartu Alexa, silakan Ya. juga bisa dimanfaatkan. Oh, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Dok. Salam. Ya, Dok.